manusia membayangkan seperti apa luasnya alam semesta, dan inilah luasnya alam semesta. Alam semesta senantiasa terus meluas. Untuk memahami seluas apa alam semesta ini bertambah setiap saat. Bayangkan, kita menaiki pesawat luar angkasa secara imajinatif yang meluncur dari bumi hingga tiba di ujung alam semesta yang paling memungkinkan diketahui. Tetangga terdekat bumi adalah bulan, berjarak 1/4 juta mil dari bumi. Pusat sistem tata surya kita adalah matahari, berjarak 93 juta mil dari bumi. Selepas dari pusat sistem tata surya, perjalanan dilanjutkan dengan planet Mars. Setelah Mars, kita akan melewati sabit asteroid. Dari bumi, planet raksasa Saturnus yang ukurannya hampir 1000 kali bumi. Ketika kita lepas dari sisi luar sistem tata surya, kita akan berpapasan dengan satelit eksplorasi Voyager 1 yang diluncurkan pada tahun 1977, terbang dengan kecepatan 40.000 mil per jam. Proxima Centauri serta Alpha Centauri A dan B adalah matahari yang terdekat dengan matahari kita. Jaraknya 25 juta mil, jauhnya dari matahari kita. Sistem tata surya kita adalah bagian dari subsistem yang ada dalam sebuah galaksi. Dan galaksi kita disebut Bima Sakti, tempat bagi matahari-matahari lain yang berjumlah 100 miliar matahari dalam satu galaksi. Setiap matahari yang disebut bintang ketika kita melihatnya berkelip di malam hari sebenarnya adalah matahari yang berada dalam sebuah galaksi. Jauh dari Bima Sakti kita, 10 juta mil dari bumi, adalah galaksi yang terdekat, Andromeda. Walaupun terbang dengan pesawat berkecepatan cahaya 1.080 juta kilometer per jam, perlu waktu 2 juta tahun untuk tiba di Andromeda. Bima Sakti dan Andromeda membentuk bagian kecil dengan galaksi-galaksi lain yang disebut dengan lokal group atau cluster. Jika penglihatan ini berluas, maka demikian banyak cluster tersebut di alam semesta. Bahkan ada 200 miliar galaksi dalam sebuah cluster. Walaupun kita terbang secepat mungkin, bahkan sejauh mungkin, inilah yang bisa kita lihat. Demikian banyak pola dari klaster-klaster tersebut dalam tatanan super cluster. Sampai di sini, bahkan pesawat luar angkasa sudah tidak mampu lagi membawa kita. Sekarang kita berada 50 miliar triliun mil dari bumi. Disinilah ketika sains sudah tidak lagi mampu menembus rahasia alam semesta yang tersembunyi. Bapak dan Ibu bisa bayangkan luasnya alam semesta sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Bapak dan Ibu, jam 00 pukul 00 alam semesta tercipta, Big Bang terjadi. Jam 00 pukul 00. Sejak itulah alam semesta ini meluas. Hubble. Bapak dan Ibu bisa melihat dari letak waktu yang ada sekarang. Anda perhatikan.
Jam 00:00 alam semesta ini tercipta karena sesuatu yang padu meledak. Stephen Hawking telah menghitung 15 miliar waktu antara hari ini, saat ini, tahun 1990 tepatnya, menuju terjadinya Big Bang pertama kali. Dan Bapak dan Ibu bisa melihat seperti apa pola alam semesta itu bergerak. Dia melebar, meluas. Jarak benda yang satu dengan yang lain saling menjauh. Alam semesta ini meluas, kata Stephen Hawking. Inilah ilmu pengetahuan yang harus kita terima pada hari ini. Alam semesta itu meluas. Terjadi karena sesuatu yang padu itu meledak. Sekarang bayangkan Bapak dan Ibu. Bayangkan Bapak dan Ibu. Bayangkan kita sudah tahu sekarang apa yang kita ketahui. Bahwa alam semesta itu meluas. Kita tahu bahwa alam semesta itu terjadi karena sesuatu yang padu itu meledak. Sekarang bayangkan Bapak dan Ibu. Kita sudah memiliki ilmu dan pengetahuan tentang terjadinya alam semesta. Kita sudah tahu bahwa alam semesta itu meluas sejak zaman ditemukannya teori ini oleh Edwin Hubble pada tahun 1929 yang lalu. Sekarang bayangkan kita memejamkan mata dan kita pejamkan mata kita lebih dalam dan kita membayangkan seakan-akan kita terlempar dari waktu pada hari ini. Kita terlempar tidak main-main. Kita terlempar 100 tahun yang lalu. Bayangkan kita terlempar lagi 200 tahun yang lalu. Tetapi dalam pikiran kita masih memegang pengetahuan yang kita terima pada tahun 2000-an yang itu. Kita terlempar lagi 500 tahun yang lalu. Bahkan kita terlempar 1000 tahun yang lalu. Bayangkan, kita terlempar 1400 tahun yang lalu. Sementara di dalam kepala kita masih menyimpan memori. Kita masih menyimpan pemikiran yang terjadi dan kita ingat di tahun 2014. Kita terlempar 1400 tahun yang lalu. Dan kita membuka mata kita. Kita saat ini seakan-akan duduk sendiri di sebuah tempat yang sangat gersang dan tandus. Dan tempat itu pada waktu 1400 tahun yang lalu bernama sebuah kota kecil yang bernama Makkah. Kota itulah yang kemudian berubah nama menjadi kota Makkah pada hari ini. Bayangkan pada hari ini kita duduk dan kita ada di kota Makkah 1400 tahun yang lalu. Dan kita masih ingat bahwa alam semesta itu meluas dari apa yang dikatakan oleh Stephen, yang dikatakan oleh Edwin Hubble pada tahun 1929. Dan kita tiba-tiba terdengarkan suara, dan suara itu mengajak kita berkumpul ke sebuah tempat, dan kita berlari ke tempat itu, dan kita duduk mendengarkan orang berbicara di sana. Dan ada seorang yang demikian mulia, dan dia mengatakan pesan ini kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kami benar-benar meluaskannya. Kami benar-benar meluaskannya. Terbayang sudah bukan apa yang kita pikirkan dengan kata-kata Edwin Hubble pada 1929 bahwa alam semesta itu meluas. Dan sekarang kita terlempar 1400 tahun yang lalu dan kita mendengar kata-kata ini bahwa alam semesta itu benar-benar meluas. Kami benar-benar meluaskannya. Ini firman siapa Bapak dan Ibu? Ini firman siapa? Siapa yang maha benar itu? Siapa yang maha besar itu? Siapa yang maha benar itu? Bapak dan Ibu jawab. Ini firman siapa? Siapa yang meluaskan alam semesta itu? Jawab Bapak dan Ibu. Kita menjawab sekarang. Kita menjawab bahwa ini sebenar-benarnya adalah Allah yang melakukan. 1400 tahun yang lalu kata-kata itu sudah muncul. 1400 tahun yang lalu kata-kata itu sudah muncul. Sekarang lihatlah, lihat di depan ini.
Kita masih ada 1400 tahun yang lalu kita duduk di sini dan kita mengingat apa yang dikatakan oleh Plato 200 tahun sebelum Masehi, apa yang dikatakan oleh Galileo, apa yang dikatakan oleh Kopernikus. Kita dengar semua apa kata-kata mereka sehingga kita akhirnya tahu apa yang dikatakan oleh Edwin Hubble dan sampai kepada Stephen Hawking, bahwa alam semesta ini tercipta. Alam semesta ini tercipta karena sesuatu yang padu itu meledak. Big Bang terjadi. Alam semesta karena sesuatu yang padu itu meledak. Dan sekarang kita lihat di depan ini. Kita lihat di depan ini dan kita ingat apa yang terjadi 1400 tahun yang lalu. Hari ini kita dengar kata-kata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Big Bang itu terjadi dari sini, Bapak dan Ibu. Ini firman siapa? Ini firman siapa? Siapa yang maha benar itu jawab. Saya tidak dengar. Siapa yang maha benar itu jawab. Saya tidak dengar. Siapa yang maha benar itu jawab. Alam semesta sekarang bicara kepada kita. Lihat, alam semesta bicara kepada kita. Siapa yang maha benar itu jawab. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tiada juga beriman? Bayangkan demikian lama sudah kita berjalan di atas permukaan bumi ini dengan kepala tengah dan sombong. Bayangkan sudah sedemikian banyak kefasikan yang kita lakukan dibandingkan kebajikan. Bayangkan kemana langkah kaki ini kita perjalankan selama ini. Apakah ke tempat-tempat ibadah atau ke tempat maksiat? Astagfirullah. Sekarang lihat apa padanya. Lihat di layar ini. Inilah sebuah foto yang dikirimkan oleh satelit Hubble beberapa tahun yang lalu. Inilah sebuah supernova. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang supernova? Supernova adalah sebuah matahari yang hancur di sana. Matahari ini salah satunya telah hancur di atas sana. Lihatlah supernova ini, Bapak dan Ibu. Lihat baik-baik. Inilah foto yang kami tangkap dari satelit Hubble beberapa tahun yang lalu. Benarkah kata-kata saya? Apakah foto ini seperti bunga mawar berwarna merah? Apakah seperti bunga mawar berwarna merah? Jawab Bapak dan Ibu, apakah benar seperti itu yang Anda lihat? Apakah seperti bunga mawar berwarna merah? Benar atau tidak, Bapak dan Ibu jawab? Dan lihatlah 1400 tahun yang lalu pesan ini sudah ada kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti telapak kita, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ini firman siapa? Siapa pemilik alam semesta ini? Ternyata Bapak dan Ibu jawab. Siapa penguasa langit dan bumi ini? Jawab. Demikian bangga kita dengan jabatan yang kita miliki. Demikian bangga dengan harta yang kita miliki. Demikian bangga dengan perhiasan dunia yang kita miliki. Tetapi siapa sebenarnya pemilik semua kebenaran dan kekayaan itu? Jawab. Sudah berapa lama kita lupakan ini semua? Astagfirullahaladzim. Bayangkan apa yang sudah kita lakukan kemarin. Kesombongan, kefasikan, kita tamak, bahkan kita lupa akan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita tinggalkan sholat kita, kita tinggalkan zakat kita tinggalkan kebaikan dari hati kita. Apa yang kita lakukan selama hidup kita, apa yang kita lakukan kemarin, apa yang kita lakukan 1 minggu yang lalu, apa yang kita lakukan 1 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Lihat dan ingat kemana langkah kaki ini kita perjalankan. Tempat maksiat ataukah tempat ibadah yang kita lakukan. Angkat tangan kita dan mohon ampun kepadanya. Angkat tangan kita dan mohon ampun kepadanya. Astagfirullahaladzim. Sekarang kita berhadapan dengan semua pemilik langit dan bumi ini. Kita berhadapan dengan pemilik langit dan bumi ini. Bayangkan sekarang kita berhadapan dengan yang Maha Agung. Angkat tangan kita dan ingat semua dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup kita.
Berapa sering kita sakiti hati orang tua kita sakiti hati suami kita sakiti hati istri kita sakiti hati anak kita. Sekarang kita berhadapan dengan pemilik langit dan bumi. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah, Sang Pencipta jagat raya, tiada pasir yang bergerak tanpa sepengetahuan-Mu ya Allah. Tiada tanaman yang tumbuh tanpa izin-Mu. Tiada air yang mengalir tanpa pengaturan-Mu. Tiada udara yang bergerak tanpa kuasa-Mu. Sungguh indah Engkau mengatur alam ini untuk kami ya Allah. Untuk kami yang hina ini. Untuk kami yang zalim ini ya Allah. Ya Allah, di saat bumi dan seluruh jagat raya ini bergerak bertasbih memuji-Mu, kami manusia yang Kau ciptakan begitu sempurna masih sibuk oleh urusan dunia kami ya Allah. Kami masih sering melupakan-Mu, sering mengabaikan kehadiran-Mu ya Allah. Ya Allah, sekalipun bumi dan seisinya ini Hamba gunakan untuk menembus dosa-dosa kami, maka itu tak akan pernah cukup ya Rabbi. Tapi dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kemurahan-Mu, Hamba memohon ampunilah kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami, dosa anak-anak kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami. Hapuslah kesombongan dalam diri kami ya Allah, karena tidak ada yang dapat kami banggakan dalam diri kami di hadapan-Mu. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami untuk Rasulullah. Sungguh teramat berat perjuangan beliau menyampaikan kebenaran ini. Jadikan kami umat beliau ya Rabbi, dan kumpulkan kami bersama beliau di hari akhir nanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukuplah Engkau sebagai penolong kami ya Allah. Cukuplah Engkau tempat kami bersandar, karena Engkau yang menghidupkan kami.
Ibu semuanya berdirilah dari tempat duduk Anda. Jika tadi ada dari Anda yang belum sempat minta maaf, hati Anda masih keras, sekarang juga hampiri orang yang pernah Anda sakiti, peluk dia dan minta maaf. Salami kanan kiri Anda, peluk dan minta maaf dengan tulus ikhlas. Kalau tadi Anda belum mau menghampiri suami Anda, istri Anda, masih keras seperti itu hati Anda, lari sekarang juga hampiri dia. Bayangkan jika besok pagi suami Anda sudah mati, bayangkan jika istri Anda besok pagi sudah mati, tetangga Anda sudah mati, teman kerja Anda sudah mati, dan Anda belum sempat minta maaf dan memaafkan. Anda akan menyesal seumur hidup. Maka sekarang juga hampiri dia, hampiri, dan katakan dengan tulus ketika Anda memeluknya, jangan pernah Anda lepaskan lagi, dan Anda berjanji untuk menyayangi sampai kapanpun juga. Saling asah, asih dan asuh di antara kita, keluarga besar Universitas Brawijaya Malang. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sambil Anda masih memeluk sahabat Anda atau teman kerja Anda, teman kuliah, teman dosen, suami atau istri Anda, tetap Anda sambil memeluknya, sambil Anda duduk pelan-pelan Bapak Ibu. Sambil Anda duduk pelan-pelan. Inilah akhir dari sesi yang kedua. Nampak di depan kita masih jelas Quran surat Ar-Rahman ayat 37 hingga 8. Mudah-mudahan gambar ini semakin meneguhkan keyakinan kita akan kebenaran dari kitab suci Al-Quran. Kalau kita sudah yakin, maka kita jalankan bersama-sama. Salah satunya adalah kita menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Sesaat lagi nanti kami akan mempersilahkan Ibu Bapak untuk mengambil air wudhu. Kita sholat berjamaah di sini, kemudian kita makan siang bersama-sama. Setelah makan siang kita kembali lagi ke ruangan ini untuk melanjutkan sesi berikutnya. Akan tetapi sebelumnya Bapak Ibu keluar, saya minta waktu Anda sebentar.